Sementara itu pemirsa, ribuan ikan nila di sekitar Bendungan Tirtona di Surakarta mati. Diduga matinya ikan akibat limbah yang dibuang langsung ke sungai. Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo, Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Diduga limbah tersebut dibuang oleh pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Warga digegerkan karena air banjir yang merendam wilayahnya berwarna merah. Warga menduga warna merah pada banjir ini berasal dari bahan pewarna batik yang tumpah dalam jumlah cukup banyak dan larut dalam banjir. Kalau ditanya tentang latar belakang penelitian indigo vera untuk pewarna, memang ada beberapa hal yang melatar belakangi atau ada beberapa hal yang tanda tanya di kita gitu ya, ketika waktu kecil, ketika berjalan-jalan gitu ya di pinggir-pinggir kali, karena memang sering mainnya di pinggir kali, itu sering kita lihat aliran sungai itu penuh diwarnai dengan warna-warna hasil tekstil itu yang pertama, dan kemudian itu menimbulkan bau, dan bau yang menyengat itu yang mengganggu gitu ya, yang mengganggu di komunitas tertentu yang sering main di sungai, karena memang saat kecil itu kan sungai adalah lokasi paling senang untuk menjadi tempat bermain gitu. Nah kemudian kalau yang kedua, memang ada ketertarikan bagaimana kalau batik yang memang produk Indonesia itu kembali ke awalnya, karena memang awal-awal zaman dahulu itu batik diwarnai dengan pewarna-pewarna yang ada di sekitar kita. Hanya karena faktor ekonomi, sehingga mencari kemudahan dan produksi yang tinggi, sehingga banyak masyarakat beralih untuk menggunakan pewarna-pewarna sintetis gitu. Kalau penelitian ini itu diawali dengan eksplorasi untuk tanaman indigo vera, terutama yang indigo vera yang dapat digunakan untuk pewarna. Lokasi itu awalnya adalah seluruh Jawa, dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian sampai Madura. Itu kita ambil jalur lurusnya. Nah kemudian kalau di luar Jawa, kita mengambil sentra-sentra yang menurut sejarah itu pernah ditemukannya sebaran indigo vera itu di sana, yaitu di Pulau Samosir, ya, Pulau Samosir itu, kemudian di Sumatera itu dari Lampung sampai ke Sumatera Utara. Nah kemudian di pulau yang lain itu adalah yang terkenal sampai saat ini masih mempertahankan pewarna alam itu adalah di Flores gitu. Jadi seluruh wilayah Flores kita eksplor, dan ternyata memang mendapatkan spesies, walaupun spesies yang ada di sana adalah didominasi untuk indigo vera tinctoria. Itu adalah lokasinya. Kemudian selain itu juga di Lombok gitu ya. Selain di Lombok, di Sumba, Sumbawa, nah seperti itu. Nah kemudian pulau yang lain juga di Kalimantan, kita eksplornya sampai di situ. Nah, yang belum kita eksplor adalah di Sulawesi, kemudian Irian. Salah satu mitra yang kita gandeng untuk penerapan produk ini adalah Tom Batik yang dikepalai oleh Bapak Widodo, berdomisili di Kulon Progo, ya. Jadi beliau khusus memproduksi batik-batik warna alami, baik dari indigo maupun pewarna alam yang lain.
Ya, keuntungannya yaitu dapat menambah wawasan jenis-jenis indigo yang ada di Indonesia, kemudian juga meningkatkan pemasaran juga. Untuk aplikasi riset ini di kampus, nah kita menerapkan mata kuliah di dalam mata kuliah, baik mata kuliah anatomi tumbuhan, kemudian biodiversity, kemudian juga kita terapkan untuk mata kuliah terapan kewirausahaan, yaitu ada mata kuliah yang namanya teknologi bahan alam. Nah, mata kuliah itu mengeksplor tanaman-tanaman yang memang berpotensi menjadi pewarna, gitu ya. Nah, kemudian dari mata kuliah itu lahirlah startup yang disebut dengan etlo.id. Etlo.id itu sekarang berkiprah di produk untuk ekoprint, gitu ya, yang bisa digunakan sebagai kain, kemudian tas dan lain sebagainya, yang mungkin produk-produknya sudah bisa dilihat di sosial media. Harapan saya dari hasil penelitian ini tentu bisa diterapkan seterusnya, tidak hanya di hari ini tapi seterusnya. Nah, kemudian dengan menggunakan pewarna-pewarna alami yang ramah lingkungan, maka bumi kita akan tetap lestari.